Selamat malam buat Ibu Fania Bumalere. Minta maaf kalau saya salah sebut, karena saya tidak tahu ya saudara, ini ibu atau kakak nona ya kan. Tapi saya mau sapa setiap teman-teman yang mengikuti live streaming malam hari ini. Ada dengan kakak Odi. Kakak bantu doa karena saya lagi dalam masalah. Pastinya kita akan doakan apapun pergumulan Bapak mau saudara, kita saling menguatkan. Kita mau saling mendoakan pada malam hari ini. Selamat bergabung buat Ibu Risna Hasan, Bapak Siaan Selamat Elvenso. Ada Ibu Cindy Riu. Selamat bergabung Ibu Yunita Takaet, Ibu Erma Yuliana Welsinta Sakau. Malam hari ini seperti biasa kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat setiap Bapak Ibu bersaudara yang mau bertanya, saya juga berikan kesempatan. Sesudah firman Tuhan, saya akan menjawab pertanyaan saudara. Saudara bisa ketik di kolom komentar. Ketik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan soal Alkitab, pertanyaan seputar iman Kristen, dan kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan apa kata Alkitab. Haleluya. Selamat bergabung buat Ibu Nenobisi Wani Nenobisi. Minta maaf kalau saya salah sebut namanya. Kakak Nalar Gulo, Aurel Mams, Kakak Riri Runtukahu, selamat bergabung. Kakak Senada, ini namanya unik-unik ya. Terus ada Ibu Yurkies Yoyi, Om Yusak Loji, selamat malam, selamat bergabung. Ini dengan Ibu Lenif ya. Shalom, aku minta bantu dalam doa karena aku lagi banyak masalah. Amin. Percaya bahwa dalam masalah apapun Tuhan Yesus sanggup tolong kita. Amin. Saudari Anas Mesang, Om Setiawan Ferdianto, Om Ferdianto selamat bergabung. Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya ingin menyapa juga ada Ibu Yanti. Ibu Yanti Biman, selamat bergabung. Kita akan memuji Tuhan, kita langsung saja. Kita naikkan pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kembali isi hati Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang baik bagi kita. Amin. Masa depan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari nyanyikan bersama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
berkata pada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami dalam keadaan kuat, di saat kami ada di dalam kemenangan kami, Engkau beserta kami Tuhan. Bahkan di saat kami dalam keadaan lemah, dalam keadaan kami down Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau Allah kami yang setia. Angkat sekali lagi ref pujian ini. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam sesuatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Benar ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang mengizinkan segala hal terjadi dalam kehidupan kami. Bukan untuk membuat kami hancur, bukan untuk membuat kami putus asa, tetapi Engkau Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi setiap kami. Mungkin hari-hari ini ya Tuhan kami melihat segala keadaan di sekeliling kami sebagai hal yang sangat menyakiti hati kami, hal yang buruk. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Mari berbicara bagi setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan kami. Firman-Mu adalah kesembuhan bagi kami. Firman-Mu memberikan pertolongan dalam setiap masalah hidup kami. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Mama Saudara sekalian. Shalom. Yang baru bergabung di dalam live streaming doa malam bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Saya berdoa kiranya kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sukacita Tuhan terus menjadi bagian dari setiap saudara Amen. yang mengikuti live streaming, baik jemaat GPDI Maranatha Kupang maupun setiap sahabat-sahabat saya yang selalu mengikuti live streaming setiap malam di Facebook, di page saya. Dan malam hari ini Bapak Mama Saudara sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab surat Ibrani pasal 12. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke 26 sampai ayatnya yang ke 29. Saya mengajak setiap saudara yang ada di rumah, saudara yang mengikuti live streaming ini, untuk kita ambil Alkitab kita bersama-sama dan kita buka, kita membacanya bersama-sama. Ibrani 12 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29.
Saudara-saudari yang baru bergabung, mari kita share video ini, live streaming ini, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga, saudara yang mengikuti live streaming, kita baca juga di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat peristiwa-peristiwa keadaan dunia, hal-hal yang terjadi di sekeliling kita pada hari-hari ini. Dan ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menubuatkan ini melalui hambanya. Penulis kitab Ibrani ini berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kenapa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Apakah yang tidak tergoncangkan, saudara? Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom. Kerajaan Allah. Dan malam hari ini saya akan berbagi dengan kita tentang hal ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit yang bisa disentuh, segala sesuatu yang ada di bumi kita ini, semuanya rapuh. Segalanya bisa digoncangkan. Kalau kita lihat sejarah awal waktu bumi diciptakan, kita kembali ke awalnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan begitu sempurna. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana yang memberikan kita masa depan penuh harapan, yang terbaik bagi dunia. Tetapi ketika Adam dan Hawa, manusia pertama ini, jatuh ke dalam dosa, maka semua yang buruk terjadi di dalam dunia. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, saudara, dunia menjadi hancur oleh dosa. Kita lihat dampak dari dosa. Manusia terkutuk. Manusia alami hukuman Tuhan. Hawa dengan bersusah payah dia melahirkan. Adam dengan berpeluh, dengan bersusah payah dia akan bekerja. Manusia alami hukuman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, tanah pun, onak duri, semak, belukar duri yang dihasilkan. Ini berbicara soal kutukan Tuhan, hukuman Tuhan kepada alam. Manusia dihukum Tuhan. Manusia di dalam Roma 3:23, Paulus mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanah terkutuk. Alam mengalami kutukan. Oleh sebab itu ketika kita melihat bencana-bencana alam yang terjadi, kita tahu 26 Desember tahun 2004, gempa bumi tsunami yang menewaskan ratusan ribu orang, terkhususnya di daerah Aceh. Kemudian 2018, gempa bumi juga tsunami di daerah Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, Sigi, dan daerah di sekitarnya, mengalami kehancuran yang begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi ini, saudara, ini semua adalah akibat dari dosa manusia. Akibat dari bumi yang sudah hancur oleh kuasa dosa. Bahkan dampak dari dosa adalah manusia tidak bisa lagi hidup selama-lamanya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ketika pada waktu engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Akibat dari dosa adalah kematian fisik dialami oleh manusia. Dan bukan itu akhirnya yang paling mengerikan, saudara. Tapi dampak dari dosa adalah kematian, bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian kekal. Roma 6:23 katakan, upah dari dosa adalah maut. Amin. Amin. Saya dan saudara adalah
manusia, orang-orang yang harusnya menerima maut, kematian kekal. Oleh sebab itu, kita melihat di sini segala, tadi saya katakan segala sesuatu yang di bawah kolong langit sudah rapuh. Semuanya bisa digoncangkan. Amin. Amin. Kita melihat ini ketika wabah corona, COVID-19, pandemik ini terjadi di seluruh dunia. Dan apa yang dulunya kita pikir, kita kira adalah kekuatan kita, amin, adalah hal yang tidak bisa digoncangkan. Tetapi ketika corona terjadi, corona mengguncang segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Bukan hanya kesehatan. Begitu banyak orang yang sudah mati karena corona. Tetapi corona juga mengguncangkan saudara ekonomi. Amin. Segala sesuatu diguncangkan oleh corona ini. Oleh sebab itu ada empat hal yang saya simpulkan yang bisa digoncangkan di dunia ini. Yang pertama, harta kekayaan kita. Kalau dulu kita yang percaya dengan pekerjaan kita, dengan income pemasukan kita, dan kita sudah merasa aman, kita ada di zona nyaman, kita sudah ada di safe zone, ya kan, comfort zone. Bisnis kita yang berhasil dan lain sebagainya. Tetapi ketika corona terjadi, saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan lagi. Amin. Amin. Segala sesuatu yang dulunya kita pikir solid, tidak bisa terguncangkan, hari ini terguncangkan. Saham terguncangkan. Di Wall Street, di seluruh dunia, orang-orang mengalami ketakutan, keraguan. Harta kekayaan hari ini terguncang. Amin. Pekerjaan kita, bisnis kita terguncang. Yang kedua, pangkat, jabatan. Dulunya yang kita pikir sesuatu yang solid, sesuatu yang tidak bisa diguncangkan, hari-hari ini bisa diguncangkan. Amin. Apapun kedudukan kita, posisi kita tidak bisa sombong, saudara. Bahkan presiden pun ada masa, ya kan, masa pemerintahannya 5 tahun. Terpilih kemudian 5 tahun. Sesudah itu tidak bisa lagi. Hanya bisa 2 periode. Kedudukan kita, pangkat kita bisa digoncangkan. Kemudian popularitas kita. Amin. Orang-orang yang merasa bahwa nilai dirinya, keberhasilan mereka itu ditentukan dari popularitas mereka, juga tidak bisa menjadi sandaran mereka lagi. Pencapaian kita, yang keempat, pencapaian kita, karya-karya kita yang kita banggakan di masa lalu. Hari-hari ini, saudara, semua itu rapuh. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Amin. Oleh sebab itu, bagaimana kita tahu ini? Kita lihat ketika wabah corona terjadi. Banyak hal yang dulu kita kagumi, kita banggakan, sekarang tidak bisa lagi. Karena apa? Tuhan sendiri berfirman, Tuhan ingin mengguncangkan segala sesuatu. Amin. Yang di bumi. Bahkan ayat 26 katakan, di langit juga, melainkan di langit juga. Apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya perkataan ini? Tuhan menguncangkan bukan hanya di bumi, tetapi di langit juga. Hal langit dalam ayat ini menunjuk kepada kuasa iblis. Kita tahu, Rasul Paulus katakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Tetapi pemerintah, penguasa yang ada di udara. Oleh sebab itu lewat krisis ini, lewat wabah corona, Tuhan sedang mengguncangkan bukan hanya dunia, bukan hanya saudara ekonomi, bukan hanya bicara soal hal-hal duniawi, tetapi ini adalah guncangan kepada iblis, pada kuasa iblis. Amin. Sebelum corona, saudara, banyak orang Kristen KTP, betul kan? Banyak orang yang malas beribadah, banyak orang yang tidak pernah ada waktu intim dengan Tuhan, hidup dalam dosa. Tapi ketika corona menyebar, orang-orang berbondong-bondong bertobat, merendahkan diri, mencari Tuhan, ibadah walaupun hanya di rumah. Iblis sedang diserang. Kuasa iblis sedang diguncangkan. Amin. Bahkan melalui krisis ini pun hamba-hamba Tuhan, ya kan, mulai melakukan pelayanan media, pelayanan sosial media. Dan lewat pelayanan sosial media, kita hamba-hamba Tuhan bisa menjangkau ratusan
bahkan ribuan, puluhan ribu orang. Amin. Amin. Tuhan mengguncang kuasa iblis. Dan Tuhan mengguncang ini supaya apa? Firman Tuhan katakan supaya tinggal tetap yang tidak bisa tergoncangkan. Amin. Nah, saudara bertanya, apa yang tidak bisa digoncangkan? Yang tidak bisa digoncangkan, saudara, adalah kerajaan Allah, Kingdom of God. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal dan tidak ada seorang pun, kuasa apapun yang bisa mengambilnya dari kita. Amin. Kuasa iblis tergoncangkan. Orang-orang, bahkan saudara, orang-orang Kristen agamawi, orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP dulunya, hari-hari ini juga digoncangkan. Bahkan Tuhan izinkan goncangan ini terjadi supaya kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai orang percaya, iman kita diuji. Apakah lewat krisis ekonomi, apakah lewat keadaan sulit, apakah lewat wabah corona ini, kita kecewa, kita putus asa, lalu kita kepahitan dan tinggalkan Tuhan. Orang-orang Kristen diuji. Ketika saudara putus asa di dalam masa sulit, saudara menjadi orang percaya yang bisa digoncangkan. Iman saudara tergoncang. Amin. Amin. Yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kemudian apa? Yang tidak tergoncangkan. Yang berikutnya adalah kebenaran kita di dalam Kristus. Amin. Kebenaran saudara di dalam Kristus itu tidak akan pernah tergoncangkan. Ketika saudara berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu saudara yang mengikuti live streaming dan saudara belum pernah memberikan hidupmu pada Yesus. Saudara masih belum mengenal Yesus. Saudara dengar baik-baik. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya Tuhan. Amin. Dan siapapun saudara, kalau engkau percaya pada Yesus, engkau berikan hidupmu pada Yesus malam hari ini, engkau akan mengalami keselamatan. Amin. Dan tidak akan ada yang bisa menggagalkan keselamatan Tuhan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu saudara, Tuhan siapkan bagi kita yang tetap setia, pertahankan iman kita di tengah-tengah masa sulit, ada mahkota kehidupan. Amin. Ada upah di sorga. Saya pernah katakan bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Amin. Amin. Hidup saudara di bumi ini hanya temporer, hanya sementara. Karena apa? Rumah kita bukan di bumi. Rumah kita adalah surga. Amin. Paulus katakan kita ini saudara utusan-utusan Kristus. Amin. Kita hanya singgah di dunia ini. Suatu kali kelak Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Amin. Ketika sudah siap, Dia akan kembali dan Dia akan menjemput saya dan saudara. Amin. Dia akan bawa kita ke rumahnya, mansionnya di surga. Amin. Amin. Yaitu rumah yang kekal, yang menjadi tujuan kita di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita alami kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saudara yang mau pergi ke rumah yang kekal malam hari ini, coba angkat tangan. Jangan ya saudara, bukan malam hari ini. Kita belum mau masuk ke rumah yang kekal sekarang. Nanti. Tetapi ini memberikan kita pengharapan bahwa penderitaan di dunia, amin. Paulus katakan penderitaan kita yang kita alami di dunia hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Karena ini hanya temporer. Hidup kita di dunia 70-80 tahun. Saudara berpegang pada iman yang teguh pada Tuhan. Amin. Sesudah hidup kita di dunia, kita akan memulai kehidupan kita yang sesungguhnya. Kebenaran kita dalam Kristus tidak akan pernah bisa tergoncangkan. Amin. Oleh sebab itu, yang berikutnya, saudara bertanya, sekarang bagaimana saya bisa menerima kerajaan itu? Bagaimana saya bisa mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Yang pertama, saudara, berpegang teguh kepada kebenaran. Amin. Saya katakan, Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi. Amin. Untuk menguji iman kita. Yes. Jangan sampai karena masa sulit, karena keadaan yang sulit, saudara terguncang, dan saudara ambil langkah sendiri, ekonomi yang sulit, pendapatan yang menurun, bahkan mungkin saudara tidak mendapat pemasukan hari-hari ini, saudara ambil jalan pintas, mencuri.
Saudara ambil jalan pintas, korupsi, berbuat jahat, membunuh, dan lain sebagainya. No. Saudara yang ada di rumah dengar baik-baik. Berpegang teguh pada kebenaran. Amin. Amin. Di dalam Amsal, Salomo katakan, siapa yang tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatannya. Apa yang membuat kita bertahan, apa yang membuat kita kuat dalam masa kesesakan, itulah kekuatan hati kita. Amin. Pengharapan kita dalam Tuhan. Kalau kita tawar hati, kita kecewa, kita tergoda untuk berbuat dosa. Bahkan saya baca di berita, tingkat KDRT ya, tingkat kekerasan dalam rumah tangga karena social distancing ini, karena PSBB ini meningkat. Saudara, tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan izinkan masa sulit mengubah iman kita, menggoncangkan iman kita, dan kita melakukan dosa. Amin. Bagaimana kita mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan, berpegang teguh pada kebenaran. Amin. Dan yang kedua, tadi saya sudah singgung, jadikan Tuhan Yesus satu-satunya harapan dan sandaran hidup kita. Yes. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Kita buka ayat ini. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk kita, nasihat bagi kita di tengah-tengah masa sulit ini. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Saudara yang di rumah, kita juga buka dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, wabah corona saya katakan Tuhan izinkan karena Tuhan ingin mengguncangkan segala sesuatu. Ketika kita alami masa sulit ini, baru kita sadar ternyata kebijaksanaan kita, amin, kebijaksanaan kita tidak bisa kita harapkan seterusnya. Pencapaian-pencapaian kita di masa lalu, kehebatan kita, kekuatan kita sebagai manusia tidak bisa kita andalkan. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus, hanya hikmat Yesus yang menjadi sandaran kita. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Sebelum wabah corona, banyak orang-orang yang begitu kuat, betul kan? Menyombongkan dirinya. Saya bisa. Saya kuat karena saya bisa. Tuhan bilang jangan bermegah karena kekuatannya. Amen. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Amen. Saudara lihat kan hari-hari ini. Dalam hitungan hari, kekayaan kita bisa menurun. Kekayaan kita bisa digoncangkan. Ayatnya yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Karena apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Amen. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, Amen. keadilan dan kebenaran di bumi. Artinya apa saudara? Kita bersyukur Tuhan buat kita kaya. Amin. Tuhan berkati kita dengan harta deposito jutaan, bahkan ratusan juta, miliaran mungkin. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kebijaksanaan. Amen. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita posisi yang tinggi, jabatan yang luar biasa. Tetapi saudara dengar baik-baik, semua itu rapuh. Semua itu bisa digoncangkan. Amin. Amen. Ketika wabah corona terjadi, baru kita sadar bahwa kita perlu utamakan Dia, Sang Pemberi berkat. Amen. Kita perlu utamakan Dia, kita perlu mencari Dia, kita perlu merendahkan Dia, merendahkan diri dan kembali pada Dia. Amen. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat hidup kita tidak digoncangkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, kita kembali di dalam Ibrani 12, bacaan pokok kita. Kita bisa menerima kerajaan itu ketika kita berpegang teguh pada kebenaran. Yang kedua, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya harapan
dan sandaran di dalam kehidupan kita. Amin. Dimanapun saudara pada malam hari ini, percayalah saudara, Tuhan sudah siapkan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yes. Berikan hidupmu pada Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya andalanmu. Amin. Firman Tuhan Amin. katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Lawannya, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tidak perlu khawatir akan datangnya musim kering. Amin. Tuhan bisa pakai burung gagak beri makan Elia. Amin. Tuhan bisa pakai janda di Sarfat tidak punya apa-apa, sisa tepung dan minyak yang untuk mereka makan satu kali. Ketika mereka berikan pada Tuhan, tepung dan minyak mereka tidak pernah habis. Amin. Jangan khawatir akan apapun juga. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang peduli dengan kita, dan Dia Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam setiap masalah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah wabah corona ini. Amin. Amin. Dan kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga. Saya percaya Tuhan menggoncangkan segala sesuatu karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerjakan. Amin. Kita lihat di sosial media, bahkan di WhatsApp, mungkin ada di antara saudara yang sudah sering terima pesan-pesan itu. Wah, wabah corona ini buatannya antikris. Iya kan? Karena dengan wabah corona nanti akan ada chip. Chip itu menjadi vaksin. Supaya seluruh dunia terima chip itu di betis kanan dan di siku, bukan ya? Chip itu di tangan kanan dan di dahi. Yang terima tanda itu, yang tidak menerima chip itu tidak bisa membeli menjual. Dan kita sudah sangat dekat dengan masa itu. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, memang betul. Semua tanda-tanda ini yang terjadi, ini menunjuk dan ini pada akhirnya akan sampai ke situ. Amin. Jadi saya ingin kita bertindak dengan bijaksana. Amin. Ketika kita dapat pesan-pesan, kita lihat berita berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, chip itu sudah siap disebarkan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Karena bagi kita, Paulus sudah katakan, ketika sangkakala berbunyi, kita orang percaya, kita yang tetap teguh dalam iman, dalam sekejap kita akan diubahkan. Dan Amin. kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Itulah pentingnya kita berjaga-jaga. Kita tidak takut dengan chip antikris, kita tidak takut dengan masa penganiayaan. Kecuali kalau saudara memang masih hidup dalam dosa, masih berbuat jahat, tidak terima Yesus, saudara perlu datang pada Tuhan, bertobat. Amin. Karena kedatangan Tuhan kedua kali akan menjemput gerejanya yang sempurna. Amin. Amin. Tuhan bisa datang dalam tahun ini. Tuhan bisa datang bahkan di bulan ini. Bahkan Tuhan bisa datang di minggu ini. Amin. Pada malam hari ini juga Tuhan bisa datang. Kuncinya adalah kita tetap berjaga-jaga, kita tetap bersiap sedia supaya ketika Dia datang kedua kali. Saudara, saya pernah katakan ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, bagi orang-orang yang hidup dalam dosa, itu seperti kedatangan pencuri. Amin. Mereka tidak tahu mereka ada di dalam dosa. Seketika Tuhan datang, mereka ketinggalan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kedatangan Tuhan kedua kali adalah seperti pernikahan, pesta pernikahan. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu Tuhan datang untuk menjemput setiap kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berdoa, dimanapun saudara pada malam hari ini, mari kita buka mata kita bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, harta kita, posisi, jabatan kita, pencapaian-pencapaian kita, popularitas kita, apapun itu saudara, semuanya adalah hal yang rapuh. Kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita, keadaan
Di dunia, Yesus sudah katakan bahwa akan ada masa-masa yang sulit, keadaan yang sulit. Tetapi semua harus terjadi karena firman Allah harus digenapi. Amin. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Oleh sebab itu mari kita hiduplah dengan bijaksana. Kita hidup mengandalkan. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Dimanapun saudara berada, kita mau berdoa bersama-sama. Amin. Ini bukan lagi waktunya kita bermain-main. Bukan lagi waktunya kita menyalahkan, menghakimi orang-orang lain. Tapi Tuhan mau kita masing-masing perhatikan keadaan diri kita. Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita didapati setia, kita didapati beriman, percaya akan kuasa-Nya yang ajaib. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Oh, mataku tetap
sembah Tuhan. Saatnya kita untuk kembali pada Tuhan. Tidak ada apapun di dunia ini, saudara, yang bisa kita banggakan. Segala sesuatu yang dulu kita banggakan, yang mungkin saudara jadikan sebagai tempat sandaran kebanggaan, hari-hari ini sedang digoncangkan oleh Tuhan. Supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa hanya Yesus, hanya iman kita pada Tuhan yang tidak akan pernah bisa tergoncangkan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan izinkan masa sulit kita alami, mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Mari kita ambil komitmen, Tuhan, aku mau tetap setia. Aku mau tetap berpegang pada iman. Aku tidak mau tawar hati, Tuhan. Aku tidak mau putus asa. Seberat apapun kondisi, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Terima kasih Yesus, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau setia, dengan apa kami balasannya. Kita pakai 1-2 menit ini, naikkan doa pribadi kita pada Tuhan. Naikkan syukur kita pada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan tolong aku. Kau baik bagi kami Yesus. Allah kami yang setia Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa. Firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita juga mau berdoa supaya Tuhan tetap menolong, Tuhan terus melakukan perkara-perkara yang baik bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Kita bersyukur kalau data terbaru menunjukkan di Indonesia jumlah pasien yang sembuh karena corona lebih banyak dari yang meninggal. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan terus menolong bangsa kita. Tuhan menolong setiap korban-korban COVID-19 ini. Tuhan juga menolong setiap tim medis untuk bekerja tetap dengan maksimal. Mari kita berdoa buat pemerintah, semua jajaran. Sudah ada kebijakan-kebijakan yang presiden, yang pemerintah kita buat untuk diterapkan bagi bangsa kita di tengah-tengah wabah corona. Kita berdoa supaya setiap program-program yang baik, rencana-rencana yang baik ini bisa dieksekusi dengan baik. Tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan setiap dana-dana yang harusnya ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita berdoa supaya semua masyarakat Indonesia tetap terpelihara, tidak mengalami kesulitan secara ekonomi yang membuat mereka harus berbuat jahat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap
korban positif corona yang sudah meningkat. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan masih bekerja untuk Indonesia. Tuhan masih bekerja memulihkan Indonesia. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tetap berseru kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan masih pegang kendali, Tuhan masih mengontrol semuanya, dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan ke depan kami akan terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan kerjakan, memulihkan Indonesia, bahkan memulihkan dunia dari wabah ini. Dan semuanya hanya untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk pemerintahan kami, para pemimpin kami. Tuhan sudah berikan hikmat kebijaksanaan, sudah memberikan kebijakan-kebijakan dalam menangani wabah corona ini. Begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa Tuhan. Mari Tuhan terus berkati negara kami, berkati para pemimpin kami, orang-orang yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Ketulusan di dalam hati mereka terus Kau tambahkan Tuhan. Tidak ada satupun oknum yang dapat mencuri dari keadaan-keadaan ini. Tidak ada satupun yang dapat memanfaatkan keadaan-keadaan ini untuk keuntungan pribadi. Setiap dana-dana yang diberikan untuk masyarakat, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua boleh bekerja dengan tulus ikhlas. Kami percaya semua dana-dana yang berasal dari pemerintah akan sampai kepada masyarakat. Dan kami melihat bahwa Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menopang kami, Tuhan masih memberkati kami. Kami doakan setiap pemimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka hikmat daripada Tuhan dalam menangani setiap kondisi keadaan ini. Mereka benar-benar melakukan dengan tulus ikhlas. Mereka boleh melakukan dengan maksimal. Semua untuk hormat, kemuliaan, pujian nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Engkau Allah kami yang masih menjagai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap saudara-saudari yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi Tuhan oleh karena wabah corona ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Tuhan di saat-saat inilah kami butuh mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Kami percaya janji firman-Mu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, setiap kami mengalami kesulitan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Atau mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami PHK Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam hari ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kedamaian. Kami percaya masa sulit yang kami alami ini bukan untuk menghancurkan kami, tapi Tuhan sedang menguji, memproses iman kami Tuhan. Bahkan kami harus alami pertaruhan antara hidup dan mati, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ya Tuhan. Mereka tetap pertahankan iman mereka, walaupun kalau Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap mau percaya pada Tuhan. Mereka mau tetap setia pada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, kalau ada di antara kami jemaat Tuhan, saudara-saudari mengikuti live streaming yang dalam keadaan sakit Tuhan, atau ada keluarga kami yang dalam keadaan sakit, hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa percaya, kami hanya bisa berserah. Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, Yehova Rafa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami yang sakit atau ada keluarga kami yang sakit, kami percaya Tuhan sanggup sembuhkan kami, Tuhan sanggup menolong kami. Oleh darah-Mu ya Tuhan, kami mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Apapun sakit kami, dari ujung kepala sampai kaki, khususnya sakit karena virus corona ini ya Tuhan, Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan, kami terima kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami bisa berdoa bersama-sama. Kami serahkan
roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, melindungi kami. Di bagian akhir, saat kami mengakhiri doa ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Ulangan 28, berkat sukacita di dalam setiap kondisi hidup kami, damai sejahtera yang melampaui segala akal, teristimewa penyertaan Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kami, menjadi bagian dari setiap kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang luar biasa ajaib itu kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Dengan demikian selesai sudah doa malam kita pada malam hari ini. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat saya di Facebook, mari kita bergabung lagi di dalam doa malam bersama-sama di hari Selasa besok jam 8 malam seperti biasanya. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang spesial di tengah-tengah masa ini. Puji Tuhan. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom.